Yuk mulai. Yuk. Udah. Mulai ya. Ya, yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam Wabillahi nasta'in wala ummin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman, Islam beserta ihsan. Tidak lupa nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa mari kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada teman-teman kelompok 4 yang hari ini melaksanakan pembelajaran bersama materi MK profesi pendidikan ya. Langsung aja kita kepada pemateri yang akan disampaikan oleh Qurratul Aini. Waktu dan tempat kita persilakan. Ya, slide pertama. Satu, definisi penyesuaian diri. Schneiders 1964 mengatakan bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses di mana individu berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dalam diri, ketegangan, perasaan, frustasi, dan konflik secara mandiri dengan tujuan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan lingkungan di mana individu tersebut itu tinggal dengan tuntutan yang ada di dalam dirinya. Menurut Calhoun, bahwa penyesuaian diri didefinisikan sebagai interaksi yang berkelanjutan dengan diri sendiri, yaitu apa yang telah ada pada diri setiap individu mengenai tubuh, perilaku, pemikiran, serta perasaan terhadap orang lain dan dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya. Slide 2. Aspek-aspek penyesuaian diri. 1. Pengakuan. Pengakuan adalah menghormati dan menerima hak-hak orang lain. Dalam hal ini, menurut Schneiders, individu harus mampu menerima hak-hak orang lain yang berbeda dengan dirinya untuk menghindari terjadinya konflik sosial. 2. Partisipasi adalah melibatkan diri dalam berelasi. Setiap individu harus dapat mengembangkan dan memelihara sebuah hubungan persahabatan. Individu yang tidak mampu membangun relasi dengan orang lain dan lebih menutup diri akan menghasilkan penyesuaian diri yang buruk. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. 3. Yang ketiga ialah persetujuan sosial atau social approval. Persetujuan sosial adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain, di mana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain di sekelilingnya, serta bersedia memberikan bantuan untuk meringankan masalah. Yang keempat ialah altruisme. Altruisme adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Kemudian yang terakhir ada kesesuaian atau conformity. Kesesuaian adalah menghormati dan menaati nilai-nilai integritas hukum, tradisi, dan kebiasaan. Individu harus memiliki kesadaran penuh untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan tempat tinggalnya agar dapat diterima dengan baik oleh lingkungannya. Selanjutnya.
Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Keadaan fisik. Kondisi fisik seorang individu dapat mempengaruhi penyesuaian diri, sebab keadaan sistem kekebalan tubuh dapat menjadi faktor penunjang kelancaran individu dalam melakukan penyesuaian diri. Kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri individu mencakup hereditas, konstitusi fisik, sistem saraf, kelenjar, dan otot, ataupun penyakit. Yang kedua, perkembangan dan kematangan pada setiap tahap perkembangan seorang individu akan melakukan penyesuaian diri yang berbeda-beda menurut kondisi saat itu. Hal tersebut dikarenakan kematangan individu dalam segi intelektual, sosial, moral, dan emosi yang mempengaruhi bagaimana individu melakukan penyesuaian diri. Perkembangan dan kematangan yang dimaksud mencakup kematangan intelektual, kematangan sosial, kematangan moral, dan emosional. Slide-nya. Yang ketiga, keadaan psikologis, keadaan mental yang sehat dan menciptakan penyesuaian diri yang baik pada individu. Keadaan mental yang baik akan mendorong individu untuk memberikan respon yang selaras dengan dorongan internal maupun tuntutan yang didapatkan dari lingkungan. Faktor psikologis pada individu mencakup pengalaman, perasaan, belajar, kebiasaan, self-determination, frustasi, dan konflik. Yang keempat, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan yang damai, tentram, penuh penerimaan, dan dukungan, serta mampu memberi pelindungan merupakan lingkungan yang dapat memperlancar proses penyesuaian diri pada individu. Faktor lingkungan mencakup lingkungan keluarga, rumah, dan lingkungan belajar atau sekolah. Yang kelima, tingkat religiusitas dan kebudayaan. Religiusitas dapat memberikan suasana psikologis yang digunakan untuk mengurangi konflik, frustasi, dan ketegangan psikis lain. Karena religiusitas memberi nilai dan keyakinan pada individu untuk memiliki arti, tujuan, dan stabilitas dalam hidup. Begitupun dengan kebudayaan pada suatu masyarakat yang merupakan faktor yang mempengaruhi watak dan perilaku individu dalam bersikap. Ya, mungkin cukup sekian dari pemateri. Ya, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Mungkin langsung saja ya kepada pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Kita ada dua penanya ya. Yuk, untuk penanya. Saya izin bertanya. Ya. Silakan. Iya. Mengapa peserta didik perlu melakukan penyesuaian diri? Terima kasih. Ya, mohon diulangi lagi sekali lagi, bentar. Mengapa peserta didik perlu melakukan penyesuaian diri? Terima kasih. Ya. Untuk pemateri bagaimana ini? Mau langsung dijawab apa dikumpulkan dulu pertanyaannya? Kolektif. Oh ya, kolektif dulu ya. Berarti langsung ke pertanyaan kedua ya? Iya, Pak. Ya. Ya. Ya, untuk pertanyaan kedua, mangga silahkan. Bila ada yang mau bertanya. Ya, untuk pertanyaan kedua.
Ya kalau ya. Iya, Pak. Silahkan. Ya, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan altruisme dalam aspek penyesuaian diri? Ulangi lagi ya, apa yang dimaksud dengan altruisme dalam aspek penyesuaian diri? Oke, terima kasih. Langsung Mungkin langsung dijawab aja ya. izin menjawab Oke. nomor 1 ya. Iya. Ya. Mengapa peserta didik perlu melakukan penyesuaian diri? Penyesuaian diri terhadap lingkungan belajar sekolah, siswa dituntut untuk memenuhi penyesuaian diri yang positif agar siswa mampu mengembangkan dan menumbuhkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya atau ajar yang tertuang dalam nilai rapot. Begitu. Ya, baik, terima kasih Bu Kurotul atas jawabannya. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua ya. Oke, untuk Jadi- pertanyaan yang kedua, saya izin adalah sifat yang dimiliki adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois. Jadi, setiap individu harus mengembangkan rasa saling membantu dan mementingkan orang lain yang merupakan nilai dari penyesuaian moral yang baik. Begitu, Pak. Ya, terima kasih kepada Bu Yuna yang telah menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Mungkin untuk pertanyaan tidak ada ya, tidak ada lagi karena tadi kita kesepakatannya hanya ada 2 pertanyaan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Bagaimana pemateri? Apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oh ya. Ya. Ya, mungkin pembelajaran hari ini sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.